Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan Suara Pertobatan. Sungguh suatu kesempatan yang indah. Setiap kali bertemu, setiap kali pula kami mendapatkan pencerahan berdasarkan firman-Mu, khususnya dalam bulan Paskah. Dalam menyambut perayaan Paskah, kami ingin merenungkan kembali peristiwa itu. Khususnya hari ini Tuhan, kami ingin melihat tokoh-tokoh yang disebut dalam kitab-kitab Injil di sekitar peristiwa penyaliban. Biarlah melalui karakter dari masing-masing tokoh yang nanti kami akan pelajari, kami bisa memetik pelajaran daripadanya. Berbicaralah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan, diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, kembali saya datang ke ruangan Anda. Terima kasih atas kesetiaan mengikuti persekutuan kita bersama. Saya percaya, walau kita tidak bertemu tampak muka, tetapi Roh Kuduslah yang mempersatukan kita, sehingga kita ada merasakan keindahan di dalamnya. Saya harap persekutuan kita menjadi berkat, memberikan kekuatan di saat lemah, memberikan penghiburan di saat berduka, memberi semangat di saat kelesuan melanda, memberi terang, memberi visi pada saat-saat kehidupan terasa gelap. Dan semua kita diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Ada amin saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Bulan ini adalah bulan Paskah, satu bulan yang sangat istimewa. Karena pada bulan ini kita terkenang kembali pada peristiwa penyaliban pada hari Jumat Agung dan kebangkitan Yesus Kristus pada hari Minggu. Khususnya dalam renungan hari ini, hati saya tergerak mempelajari lebih jauh tokoh-tokoh yang ada di sekitar hari penyaliban itu. Misalnya Petrus, Yudas, Pilatus, dan beberapa orang lainnya. Dan kemudian dari karakter-karakter mereka, kita bisa mempelajari tentang diri kita sendiri secara pribadi. Apakah kita memiliki karakter juga yang mirip-mirip mereka? Dan apakah ada sesuatu kita bisa tarik pelajaran daripadanya untuk menyempurnakan karakter kita? Roh Kudus akan menerangi hati kita bersama. Baik, saya akan mulai dengan tokoh yang sangat terkenal, Petrus. Petrus adalah seorang murid Yesus yang temperamental, ceplas-ceplos, cepat mendengar, cepat pula bicara. Kalau bicara, sikapnya meyakinkan. Ia adalah orang kebanyakan. Tampaknya ia tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang pelayan Injil. Sebagai seorang penjala ikan, ia adalah orang yang praktis, terampil, serta memiliki keuletan fisik. Dari cerita-cerita yang kita baca dalam kitab-kitab Injil, tampaknya ia punya kemampuan memimpin. Dalam beberapa kali peristiwa, ia tampil sebagai tokoh dalam kelompok murid-murid Yesus. Sikapnya yang temperamental tampak ketika mereka sedang melakukan perjamuan pada malam sebelum Yesus disalibkan. Ketika Yesus mengatakan peristiwa yang akan terjadi kepada dirinya, dan mereka akan tergoncang imannya, Petrus berkata, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Tetapi Yesus berkata, "Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Sesudah itu, Yesus bersama murid-murid pergi ke Taman Getsemane. Yesus berdoa di sana.
Sewaktu pasukan imam besar datang untuk menangkap Yesus, Petrus menghunus pedangnya, meletakkannya kepada seorang hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba imam besar itu adalah Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Lalu Yesus ditangkap. Ia dibawa keluar dari tempat itu, digiring ke rumah imam besar. Petrus mengikuti dari jauh. Di malam yang dingin, di halaman rumah itu, ada orang-orang memasang api. Mereka duduk berkeliling. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati mukanya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, ada lagi orang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, "Berkokoklah ayam," maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar. Hatinya hancur. Ia menangis terseduh-seduh. Inilah cerita tentang Petrus yang kita bisa pelajari dari kitab-kitab Injil. Selanjutnya, saya tampilkan pula seorang tokoh yang terkenal, namanya Yudas. Yudas Iskariot. Dari ke-12 murid Yesus, Yudas adalah murid yang paling kontroversial. Walau sudah mengiring Yesus sekitar 3 tahun, kehidupan pribadinya tidak banyak berubah. Cara berpikir, perasaan, tindakannya sama saja dengan orang kebanyakan. Ia memegang jabatan penting dalam kelompok Yesus. Ia adalah bendahara kelompok itu. Ia memang cekatan, terampil dalam mengadakan sesuatu bagi kebutuhan mereka sehari-hari. Ia juga punya koneksi yang luas berhubungan dengan banyak orang. Tetapi, ia suka menggunakan jabatan ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebagai seorang bendahara, tentu ia tidak sukar melakukan sesuatu bagi kepentingan dirinya. Misalnya, kalau ia beli barang dengan harga katakanlah 80, bisa dicatatkannya sebagai 100. Selisih yang 20, ia masukkan ke sakunya. Ketika Yesus berkunjung ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati, di situ diadakan perjamuan bagi Yesus. Di sana ada Marta yang melayani. Dalam pertemuan itu, Maria mengambil minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan mengalusnya dengan rambutnya. Wewangian itu memberi bau semerbak di seluruh rumah. Melihat hal ini, Yudas berkomentar, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Yohanes yang menyimak ucapan Yudas ini mencatat dalam kitab Injilnya pasal 12 dan mengatakan bahwa hal yang dikatakan Yudas bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena Yudas adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Pada peristiwa itu Yesus berkata kepada Yudas, "Biarkanlah Maria melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Dalam perjamuan makan malam terakhir, Yesus berkata, "Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Pada waktu itu, Yohanes duduk di sebelah kanan Yesus.
Petrus memberi isyarat kepada Yohanes untuk menanyakan siapa orang yang dimaksudkan Yesus. Yesus menjawab, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas Iskariot. Sesudah menerima roti itu, Yudas kerasukan iblis. Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi murid-murid tidak memahami apa yang dikatakan Yesus. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi menghilang di kegelapan malam. Dalam hati Yudas sudah bulat tekad untuk menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Ia menemui mereka dan bertanya, apa imbalan yang akan diperolehnya kalau ia menyerahkan Yesus? Dan para imam itu setuju membayar 30 uang perak kepadanya. Mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada malam yang sama, seusai perjamuan makan, Yesus membawa murid-muridnya ke Getsemani, sebuah tempat di Bukit Zaitun. Di sini, ia berdoa sampai 3 kali, mempersiapkan dirinya menghadapi peristiwa luar biasa yang akan dialaminya. Ia menyampaikan doa yang terkenal, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Beberapa waktu kemudian, datanglah Yudas bersama rombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Mereka adalah orang-orang suruhan imam-imam kepala. Yudas memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium itulah Yesus, tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Guru." Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah rombongan yang datang itu memegang Yesus dan menangkapnya. Yesus dibawa ke majelis agama dan selanjutnya diserahkan kepada Pilatus. Yesus akhirnya mendapat vonis hukuman mati. Sesudah Yudas melihat Yesus dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi imam-imam itu menjawab, "Itu bukan urusan kami, itu urusanmu sendiri." Yudas melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci dan pergi dari sana menggantung diri. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa sebenarnya motif Yudas? Latar belakang Yudas menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang membencinya. Kalau sekedar 30 uang perak, kenapa ia bunuh diri sesudah ia memperolehnya? Kenapa ia menyesal sesudah menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang ingin membunuhnya? Tentu kita tidak mengetahui cara berpikir atau motif Yudas yang sebenarnya. Saya pikir ada sesuatu yang diharapkannya sesuai kepentingannya. Salah satu dugaan spekulatif adalah seperti ini. Sesudah melihat mujizat-mujizat yang dibuat Yesus, yang bahkan bisa memerintahkan angin ribut untuk tenang kembali, mungkin Yudas ingin menggunakan kekuasaan yang ada pada Yesus bagi tujuan politik. Ia pikir, kalau Yesus ditangkap oleh para imam, maka Yesus akan melawan. Dan Yudas yakin bala tentara surgawi akan turun tangan sehingga Yesus menjadi pemenang nantinya membebaskan umat Israel dari penjajahan Romawi. Tetapi betapa kecewanya ia. Kenyataannya, Yesus tidak memberikan perlawanan sama sekali. Yesus seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yudas sangat kecewa, menyesal, dan ia membunuh dirinya sendiri. Berikutnya saya akan melihat lagi tokoh yang lain, yaitu Pilatus. Ketika para imam membawa Yesus kepadanya, ia berusaha mengambil sebuah keputusan yang bisa menyenangkan semua pihak. Ia adalah seorang politisi yang baik. Ia cari jalan penyelesaian dengan pikirannya sendiri. Ketika ia periksa Yesus, sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa Yesus adalah orang yang membahayakan kekuasaan Romawi. Yesus mengakui bahwa ia seorang raja,
Tetapi kerajaannya bukan dari dunia ini, tidak bersangkut paut dengan usaha memberontak atau menggulingkan pemerintahan Romawi. Semakin lama ia berbicara dengan Yesus, semakin hati nuraninya mengatakan Yesus tidak bersalah. Timbul keinginan, ingin membebaskan Yesus. Pilatus kemudian keluar dari gedung pengadilan dan berkata kepada orang-orang Yahudi yang berkerumun, "Lihat, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Ketika imam-imam kepala melihat dia, berteriaklah orang banyak itu, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalian ambil dia dan kalian salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Orang-orang Yahudi itu berkata kepada Pilatus, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Pilatus masih mencoba upaya lain. Ia berkata, "Ada kebiasaan pada Paskah, aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Anyahkanlah dia, salibkanlah dia, tetapi lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas adalah seorang teroris, dimasukkan ke dalam penjara karena ada satu usaha pemberontakan. Pilatus berkata untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa sebenarnya yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan apapun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Ketika Pilatus melihat segala usahanya sia-sia, malah sudah timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus dicambuknya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Berikutnya, ada dua orang yang tidak kita ketahui namanya, yang juga disebut-sebut dalam peristiwa penyaliban. Mereka itu adalah kedua penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Kedua penjahat ini disalibkan, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri Yesus. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang lain menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berpaling kepada Yesus dan berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Pada saat itu juga Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Apa yang indah saya lihat di sini, saudara, bahwa pada saat-saat terakhir ini juga ada sebuah peristiwa pertobatan. Pertobatan seorang penjahat yang menyadari tingkah laku perbuatannya yang berdosa dan bersalah, dan ia percaya kepada Yesus Kristus. Pada saat-saat terakhir di kayu salib ada peristiwa keselamatan bagi seorang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada dua orang tokoh lagi yang saya ingin ceritakan dalam kesempatan ini. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Yusuf dari Arimatea adalah anggota Sanhedrin, anggota dari majelis agama. Ia berbeda pendapat dengan rekan-rekannya pada waktu persidangan. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis. Ia adalah orang yang sudah mendengarkan pemberitaan Yesus dan percaya kepadanya. Ia adalah murid Yesus, tetapi hal ini dilakukannya secara rahasia karena ia adalah anggota aktif dari majelis agama. Sebagai seorang tokoh, ia kenal dengan Pilatus. Ia datang menghadap Pilatus dan meminta untuk memakamkan mayat Yesus. Sesudah ia menurunkan mayat itu pada malam hari, membungkusnya dengan kain kapan dari kain lenan yang putih bersih. Ia membaringkannya di dalam sebuah kubur yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu.
Sesudah menggulingkan batu besar ke pintu kubur, pergilah ia. Tokoh lain yang sama seperti Yusuf Arimatea adalah Nikodemus. Nikodemus adalah pemimpin orang Farisi yang dulu datang malam-malam menemui Yesus. Ia datang ke tempat Yesus dibaringkan, membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu dalam jumlah yang cukup banyak. Mereka mengapaninya dengan kain lenan, membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di samping tokoh-tokoh yang sudah disebutkan, ada beberapa nama yang perlu disebut walaupun kita tidak membicarakannya lebih jauh, yaitu murid-murid yang berada di dekat salib, yaitu Maria ibu Yesus, Maria istri Kleopas, Maria Magdalena, dan Yohanes. Keempat orang ini ada di dekat salib pada waktu murid-murid lain sudah melarikan diri karena ketakutan. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, tokoh-tokoh dalam peristiwa penyaliban memiliki karakter yang berbeda-beda. Saya percaya karakter mereka mewakili karakter-karakter manusia yang hidup zaman dulu, sekarang, maupun masa yang akan datang. Kita ambil waktu, renungkan kemiripan karakter kita sendiri dengan mereka. Apakah kita seperti Petrus yang mengatakan, "Aku setia mengikut Yesus," tetapi ketika ancaman datang, kita menyangkal Yesus karena takut? Apakah kita seperti Yudas yang ingin memanfaatkan Yesus untuk kepentingan pribadi? Apakah kita seperti Pilatus yang menggunakan Yesus untuk kepentingan politik dan ambisi pribadi? Apakah kita menganiaya dan mencibir Yesus seperti prajurit-prajurit Romawi? Apakah kita merupakan penentang Yesus seperti imam-imam kepala? Apakah kita seperti Yusuf Arimatea dan Nikodemus yang punya hati bagi Yesus, walaupun kondisi kita tidak bisa terang-terangan menunjukkan sebagai pengikut Yesus? Apakah kita seperti penjahat yang menyesali dosa-dosanya dan bertobat di kayu salib itu? Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, kita jadikan Paskah, kita jadikan peristiwa penyaliban dan kebangkitan sebagai momen pembaharuan iman dan karakter kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bagi saudara yang merasa ada jamahan Roh Kudus, sehingga hati saudara merasakan akan dosa-dosa, akan jalan tersesat selama ini, akan semua perbuatan-perbuatan keliru yang sudah saudara lakukan, dan pada saat ini saudara rindu untuk mengakukannya di depan Yesus, meminta pengampunan daripadanya. Ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, kusadari dosa-dosaku, jalan tersesat selama ini. Sesudah kurenungkan, aku sangat menyesalinya. Ampuni aku, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sedang sakit, saya mengajak saudara, tumpangkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit. Hamba akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu dalam Markus 16, pada waktu Injil diberitakan, maka di sana ada mujizat terjadi, termasuk mujizat kesembuhan. Sembuhkan semua saudara yang mendengarkan siaran ini yang sedang sakit. Haleluya, haleluya, amin. Dan akhirnya, saya berdoa bagi semua pendengar siaran ini. Berkati rumah tangga mereka, berkati pribadi lepas pribadi, baik di dalam pekerjaan, usaha, dan studi mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.